Tujuan Belia Perpat sih agar mengumpulkan suatu wadah sih untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam tuh untuk berkarya ada di Kota Batam ini. Karena kami juga melihat sebagian ya dalam artian tuh garis bawah ini ya, banyak pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam tuh dia mempunyai skill tapi nggak tahu nih arahnya di mana nih. Harus memunculkan skill tersebut gitu. Terus juga dari Belia Perpat inilah kami mensupport mereka mau belajar dari bidang budaya kah, politik kah, keagamaan kah, maupun dan yang lain-lain, olahraga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Habib Official di Adila Podcast. Hari ini saya ada kedatangan kedua tamu milenial muda dari Belia Perpat, Kota Batam. Mungkin sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe Habib Official agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih. Ya baik, mungkin sebelum kita lanjut kita akan memperkenalkan kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ketua Muhammad Putra Pratama Jaya. Memang namanya cukup panjang ya. Kalau sempat cewek saja mungkin. Ketika akad nikah calon suaminya bingung. Ya Allah, panjangan. 24 nama tuh. Beliau lahir di Batam tanggal 31 Maret 1999. Masih lajang kayaknya ya. Nah, yang kedua sekretaris ya? Ya. Sekretaris Belia Perpat, Arya Mustaqim. Tanggal lahir Batam 16 Juni 2001. Memang luar biasa, hari ini saya ada kedatangan kedua tamu yang sangat luar biasa hari ini. Memang selama ini belum saya jumpa kedua beliau ini. Namun setiap kali update saya melihat ketua kita ini memang sering menampilkan diri di dunia media sosial ya. Jadi mungkin hari ini kita akan menggali sedikit terkait Belia Perpat yang ada di Kota Batam. Memang mudah-mudahan selalu berkembang ya untuk pemuda. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya akan pertanyakan ya ketua maupun sekretaris terkait Belia Perpat yang ada di Kota Batam. Ya, jadi saya baca juga di media sosial ya terkait nama Perpat ini diambil dari sebuah pohon. Luar biasa. Ya, nama Perpat diambil dari nama sebuah pohon yang bernama kerepat yang hidup di pesisir pantai, yang mana pohon ini memiliki akar yang tegak ke bawah, dan selama akarnya masih tegak maka pohon ini tidak bisa dikembangkan. Nah, ini filosofinya ini seperti apa itu? Yang jelas pasti ada maknanya nih. Tidak sembarangan orang ambil pendirinya mengambil nama ini gitu. Jadi ya salam juga dari kami kepada pendiri Bang Saparudin Muda, ya betul ya? Ya betul. Bang Saparudin Muda, mudah-mudahan sehat selalu. Mungkin coba disampaikan sedikit saja filosofi terkait pengambilan nama ini. Wah. Mungkin ketua atau sekretaris. Siap. Jadi mungkin kalau dari nama buah perpat sendiri kan akarnya itu kan ke bawah tuh kan. Artinya dia kuat. Itu artinya menunjukkan tuh pemuda tuh harus walaupun dia ke bawah tapi kuat dia. Apa nih? Oke. Jadi seperti ini Bang, filosofi dari nama Perpat itu sendiri. Oke, izin. Nah, Perpat ini kan sebenarnya sebagai bukti perjuangan pemuda tempatan yang ada di Kota Batam. Dulu, sekitar tahun 90-an dan mana akhirnya mereka membentuk pada tahun 2000 ketua ya. Jadi untuk nama Perpat ini sendiri diambil dari sebuah nama pohon yang ada di pesisir pantai, yang mana Batam dan Kepri ini adalah kepulauan. Jadi banyak sekali pesisir pantai. Itu tadilah, pokoknya itu filosofi dari nama Perpat itu sendiri. Nah,
Untuk dari nama akar itu tadi mengkuat ke bawah, berarti perpat ini sudah mengakar. Jadi perpat sudah hadir di jenjang kelurahan, kecamatan, kota maupun provinsi. Jadi ini sudah menyatakan juga bukti bahwa perpat ini sudah lama dan kuat hadir di Kota Batam maupun provinsi Kepulauan Riau, yang mana didirikan oleh Panglima Safarudin Muda beserta teman-teman generasi. Nah, perpat ini sendiri, Bang, sudah banyak memunculkan figur-figur pemimpin Kota Batam, termasuk yang sudah duduk di legislatif maupun eksekutif. Rata-rata ini juga ikut campur dari perpat itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bang. Berarti perpat ini sudah berbuat berbuat dalam hal sudah memunculkan generasi-generasi yang bisa duduk di parlemen. Betul. Memunculkan pemimpin lah yang bisa memimpin di Kota Batam maupun di Kepri. Betul. Bisa menunjukkan bahwa perpat itu bisa. Betul. Karena kita sudah tahu bahwa perpat sudah memiliki generasi-generasi yang sudah ada dan sudah bisa memimpin di parlemen itu sendiri. Betul. Mungkin saya akan tanya sedikit terkait tujuan tujuan Belia Perpat sebagai pemuda tempatan. Apa tujuan Belia Perpat sebagai pemuda tempatan? Tujuan Belia Perpat sih agar mengumpulkan suatu wadah sih untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam tuh untuk berkarya ada di Kota Batam ini. Karena kami juga melihat sebagian dalam artian tuh garis bawah ini banyak pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam tuh dia mempunyai skill tapi nggak tahu nih arahnya di mana nih. Harus memunculkan skill tersebut gitu. Terus juga dari Belia Perpat inilah kami mensupport mereka mau belajar dari bidang budaya kah, politik kah, keagamaan kah, maupun dan yang lain-lain, olahraga juga. Mungkin juga dari situ sih memunculkan pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Batam khususnya milenial. Dan kita perbicarakan Perpat mungkin udah istilah itu bapak dari besar. Jadi di Belia Perpat ini khususnya dari milenial, dari anak-anak muda lah. Kayak dari mahasiswa, dari anak sekolahan juga gitu yang kurang tahu arahnya nih kemana sih gitu. Terus juga karena saya melihat juga anak-anak muda juga ini secara garis besar tapi sebagian itu tuh apatis lah terhadap organisasi-organisasi yang ada di Batam, di Kepri maupun se Indonesia bahkan. Nah, tapi kami memunculkan hal positif karena juga banyak pemuda-pemudi itu yang mau organisasi yang mau menampung, tapi stigma si pemuda-pemudi ini masih negatif akan terhadap organisasi tersebut. Dari sini kan kita sudah memunculkan yang namanya vibes lah, bahasa gaulnya. Vibes-nya itu bahasa milenial. Vibes-nya itu lebih ke positif lah. Arahnya mau olahraga, ayo kita buat futsal. Mau buat keagamaan, ayo kita buat pengajian. Mau buat politik, ya politik sih lebih agak intim ya istilahnya. Agak sensitif lah. Terus juga seperti itu sih ketua. Lebih kayak ingin memunculkan lah. Jadi Perpat ini adalah sebuah wadah. Kemudian bisa mengumpulkan atau bisa merangkul semua pemuda yang ada di Batam. Karena setiap pemuda ini kan punya skill yang berbeda-beda ya. Dari skill yang berbeda-beda itu dirangkul menjadi satu, kemudian mengembangkan skill-skill itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ini mungkin ke sekretaris. Kira-kira program apa saja yang akan dilakukan oleh Belia Perpat di tahun 2022? Terima kasih Ketua. Izin kami menjawab. Jadi program apa yang akan kami laksanakan di tahun 2022? Kemarin kami sudah membahas ini bersama Ketua dan juga teman-teman. Kami rapatkan, yaitu rapat akhir tahun Belia Perpat 2021 kemarin. Yang mana rapat itu juga kami membahas apa yang akan kami laksanakan, program-program apa di tahun 2022 bersama Belia Perpat. Nah, mungkin fokus kami pertama ini kami ingin membentuk Belia Perpat Provinsi Kepulauan Riau. Jadi itu memang menjadi fokus kami pertama. Lain daripada itu ada juga beberapa kegiatan yang ingin kami laksanakan, seperti yang pertama Belia Perpat Health.
Jadi kami dilihat situasi kondisi COVID-19 ini, jadi kami juga ingin bermain di ranah kesehatan. Karena ada juga di Belia ini sebagai dokter, anggota Belia ini sebagai dokter. Jadi itulah yang kami maksimalkan seperti yang disampaikan ketua tadi. Ada skill yang dimana pemuda-pemudi ini khususnya anggota Belia yang memiliki skill itu kami kembangkan. Termasuk tadi kami memiliki anggota yaitu seorang dokter. Jadi kami juga bermain, maksudnya program kami akan kami laksanakan tentang kedokteran. Apakah itu vaksin? Kemarin sudah kami laksanakan vaksin ketua ya. Bersama Perpat Kota Batam juga bersama BIN kemarin. Provinsi. Ada vaksin itu maupun kesehatan yang lainnya. Cek kesehatan mungkin segera kami laksanakan. Terus juga tentang e-sport mungkin ketua ya. Karena ini kan di dunia milenial nih. E-sport, terus juga bakti sosial, dan lain sebagainya lah. Tetapi untuk saat ini memang kami fokus dalam membentuk Belia Perpat Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana Belia Perpat ini akan hadir di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi masih regional Kepri ya. Kepri. Itu Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, sama Lingga. 5 kabupaten. Yang berikut ini mungkin agak pertanyaan agak sensitif sedikit ya. Silakan ketua. Kita gaskan aja. Ya, Belia Perpat ini adalah salah satu organisasi yang cenderung ke dunia politik atau tidak? Sebenarnya sih kalau lebih ke politiknya sih mungkin dari Perpatnya. Kalau kami sih lebih di milenialnya sih mungkin. Kenapa kami masuknya itu ke dalam dunia politik juga, tapi itu secara secara garis besar nih, jauh nggak terlalu jauh, dekat nggak terlalu dekat, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Karena kami melihat juga banyak anak-anak muda tuh apatis terhadap politik. Padahal kalau seandainya nih, mungkin mereka untuk maju ke dalam dunia kepemimpinan yang real nih, bukan hanya di dalam ranah, misalnya dalam ranah keluarga tuh wajar loh ya. Semua orang tuh pasti bakal berkeluarga. Tapi ini di ranah yang cakup besar. Misalnya nih, ayo kamu jadi wali kota. Wah, kamu udah memimpin suatu kota Batam ini. Terus kan tergantung juga kamu kapal mana yang kamu mau jalani gitu. Siapa supirnya, siapa penumpangnya, kan gitu. Terus juga setelah kita memimpin juga, kan artinya satu komando juga ini dijadikan tuh vibes-nya positif gitu. Jadi dengan membangun perekonomian di Kota Batam, membangun ya paling tidak dari segi-segi inilah ketua, dari segi-segi skill-skill yang kita bahas tadi, skill-skill anak muda. Terus juga banyak sekarang saya juga melihat tuh pemimpin juga tuh kurang lah, istilah tuh bukan masalah kurang ya, dalam artian kurang memperhatikan anak-anak yang ada di Kota Batam ini. Anak muda. Karena gini, menurut saya banyak yang udah besar, istilah pemain tua nih, melupakan anak muda. Ini saatnya anak muda mengambil tongkat estafet kepemimpinan. Terus juga mungkin dalam segi hal politik juga kami kan dari Belia Perpat juga satu komando dari Panglima Sapardin Muda. Di mana jika beliau mengatakan di dalam suatu dunia politik kami harus ngikut komando. Tapi itu yang saya bilang, kami jauh tak terlalu jauh, dekat tak terlalu dekat. Jadi kami di tengah-tengah gitu ketua. Seperti itu sih ketua. Mungkin dari Pak Sek. Oke, siap. Izin ketua menambahkan. Oke, siap. Sebenarnya kalau bicara politik di Perpat maupun Belia Perpat, nah khususnya Perpat ini kan memang lebih sering juga bergerak di dunia politik ketua ya. Karena memang komando kami istilahnya pendiri Perpat, Panglima Sapardin Muda memang sering bermain di dunia politik. Nah, hadirnya kami Belia Perpat ini bukan berarti kami selalu ikut terus ataupun benar-benar terjun, tidak. Tapi itu tadi kami rangkul semua teman-teman pemuda dan pemudi yang ada di Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Ayo sama-sama kita bekerja ataupun kita berkarya lah gitu. Yang mana kita mengorek potensi pemuda-pemuda ini ketua.
Nah, kalau bicara politik lagi tadi, itu terlepas. Apakah memang anggota atau dari anggota inilah ada yang ingin mengarah politik? Ayo sama-sama kita mengarahkan politik. Ya, kurang lebih ya seperti itulah. Jadi berarti tempat ini ketika ada pemuda yang memang pengen maju di dunia politik sesuai dengan background dia, pasti didukung gitu. Ya, pasti ketua. Karena Perpat ini mendukung semua aktivitas kemudian bakat pemuda-pemuda yang ada di Kota Batam. Betul. Jadi mungkin ada satu lagi nih. Apa? Saya pernah baca juga sih. Iya, siap gitu. Kalau Perpat ini dia kemarin mendukung salah satu bendera ya. Memang mungkin setiap anggota mungkin beda-beda ya. Tapi mungkin cuman sekilas bertanya saja. Silakan. Apakah dari Perpat itu sendiri mendukung salah satu bendera atau siapapun orangnya, apapun benderanya tetap mendukung? Jadi gini ketua, Perpat itu lebih ke umum sih. Mau banyak pun layaknya pelangi lah. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya artinya semua warna tuh bakal tergabung ketua. Karena apa? Kalau cuma satu warna, dua warna itu pelangi itu tak akan indah ketua. Iya, itu dia. Artinya itu kalau mungkin filosofinya ketua. Filosofi juga ketua. Kan Perpat juga ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, putih. Saling melengkapi ketua. Nah, seperti itu sih, menggusung semua warna yang ada. Terus juga bukan berarti kamu beda warna sama saya, kita tidak satu kubu gitu. Walaupun kami beda-beda warna, hati tetap satu, tujuan tetap satu ketua. Seperti itu. Jadi sementara ini untuk di Batam ya, Batam itu Perpat sudah punya berapa cabang? Cabang ya? Cabang atau per kecamatan itu? Kalau itu kemarin sih dari Perpat Kota Batam itu udah membentuk baru ya kemarin ya. Membentuk kecamatan 12 kecamatan, 64 kelurahan. Luar biasa. Nah, jadi itu tadi ketua sudah mulai mengakar. Sudah mengakar dia. Jadi dia sekokoh. Iya, bahkan ke ranah-ranah kecil kayak RT RW itu sudah mulai dibentuk. Sudah mulai. Ada sekitar 100 titik yang ada di Kota Batam itu istilahnya itu udah perpat gitu ya. Perpat lah gitu loh. Kalau sudah mengakar berarti udah kuat ini. Untuk 2024 udah kuat lah ya. Gaskan ketua. Kan akar kuat, batang dia cuma satu. Cuman kan kita lihat buah sama daunnya. Iya. Itu yang nanti kita dihasilkan ya. Iya, betul. Apakah buah itu manis atau pahit? Tapi kan kita berharap manis. Tapi kalau subur pasti buahnya manis tuh. Oh iya. Tapi ada lagi yang harus disuburkan ketua. Apa tuh? Jadi memang ya Perpat sangat luar biasa pergerakannya untuk merangkul semua pemuda yang ada di Batam, yang mana mengembangkan semua potensi-potensi yang ada pada para pemuda untuk bisa diimplementasikan ya guna membangun Kota Batam itu sendiri atau Kepri ya khususnya di Kota Batam. Karena ya pemuda punya apa namanya, masing-masing kan punya multi talent tersendiri, punya bakat tersendiri. Dari bakat itulah yang dikembangkan oleh Belia Perpat sebagai wadah untuk menampung semua pemuda untuk mencari, ibarat satu mobil ada sopir, ada keneknya, mana nih arah kita nih? Kemana nih? Betul. Jadi boleh tanya sekali lagi ini? Boleh, silakan ketua. Boleh, silakan ketua. Ini kan terbuka nih. Ya, kita diskusi di sini. Santai aja, chill. Jadi kira-kira kapan mulai dibentuk untuk Sekepri ya? Kan di Batam sudah ada nih. Mungkin Tanjung Pinang. Ya, memang tadi sekilas disampaikan juga sama sekretaris bahwa akan dibentuk Sekepri. Mungkin waktunya kapan gitu. Nah, jadi kalau untuk itu kemarinnya saya ada pertemuan juga bersama ketua Perpat Lingga, Karimun, Tanjung Pinang, Bintan, sama Kota Batam.
Dan juga di situ juga didampingi oleh Panglima Sapil Muda dan juga Ketua Perpat Provinsi. Yang Ketua Perpat Provinsi Bang Kamarudin, Ketua Perpat Kota Batam itu dari Bang Ismail Syah. Dan juga udah di konsolidasi lah terhadap, udah dibahas lah tentang jadi Ketua Perpat Lingga nih tolong kondisikan lah di sana untuk pemudanya di belia perpatnya itu, karena kan perpat sendiri juga mempunyai 5 sayap. Iya, jadi ada Puan Perpat, Kartini Perpat, Sri Kandi Perpat, Putri Perpat, sama Belia Perpat. Iya, Belia Perpat, pas tuh 5. Jadi udah dibicarain lah, membahas lah tentang soal itu. Jadi insya Allah nanti bulan 2 itu tuh adanya pelantikan. Tapi yang kami kejar dulu untuk sekarang penstrukturan dari provinsi sama yang di Kota Batam. Lebih dimaksimalkan lah strukturan dari Kemenkumham dan yang lain-lain gitu. Oh iya, jadi sayap nih yang tadi bilang sayap itu kan ada Puan Putri, Puan Perpat, Sri Kandi, Kartini. Ini kan keempat ini kan perempuan ya, lebih kayak perempuan ya. Jadi kan masing-masing ini pun punya bahasanya itu punya pergerakan mungkin berbeda ya, karena namanya saja sudah berbeda, tapi mungkin tujuannya sama. Iya, benar. Nah itu coba bisa sekilas saja. Jadi Puan itu kira-kira dia merangkul untuk bagian remaja atau yang apa? Hampir sama sih Ketua. Jadi kan dari nama juga kan perkumpulan pemuda tempatan. Artinya semuanya itu dari Perpat sendiri, dari 5 sayap tersebut itu tuh merangkul pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam. Cuman kan ada mungkin dari tolak pikir dari usia mungkin. Mungkin dari kan itu 4 dari yang saya Perpat ini lebih kayak ke wanita loh ya. Tapi kan wanita ini dia lebih mungkin ibu-ibu wirid, ompang, tari sanggar. Nah, mereka bergerak di bidang itu, kayak dari pengajian kayak kosida-kosida gitu. Seperti itu sih. Ya, lebih merangkul wanita-wanita yang ingin menjadi pemimpin. Itu. Mungkin ini yang terakhir, Perpat ini adalah organisasi yang umum atau yang khusus? Umum. Berarti semua agama masuk ya? Agama masuk, dan kami juga merangkul semua agama maupun suku, semua lah. Jadi jangan cuman karena perkumpulan pemuda tempatan ya hanya orang Melayu, anak tempatan gitu. Tapi gimana kalau misalnya ada 34 daerah nih misalnya nih, ya itu nyatu tuh. Jadi kan bisa berbaur. Mungkin dari segi bahasa, dari segi agama dan yang lain, mungkin lebih ke bertukar pikiran juga, lebih banyak pembahasan gimana tentang yang ada terjadi di Kota Batam maupun di Indonesia ini. Seperti itu. Luar biasa Perpat ini ya. Berarti mungkin ada konflik agama, keagamaan itu bisa diatasi sama Perpat. Iya. Nah, karena tujuan Perpat itu merangkul semua pemuda, semua agama, kemudian ras, suku dan bangsa, dan memberikan solusi bagi mereka yang ada masukan lah, minta masukan atau gimana kan. Dan juga kita juga kan dalam organisasi itu saling belajar juga, karena kan jadikan semua tempat itu sebagai sekolah gitu, karena nggak semua ilmu itu didapat dari sekolah, tapi di semua tempat itu harus kita cari, mau dimanapun, mau dari buku, orang-orang terdahulu, petua-petua lama, itu kita carilah ilmu-ilmunya, terus kita maksimalkan dan kita realisasikan kepada kawan-kawan semuanya gitu. Seperti itu Ketua. Oke, baik, terima kasih Ketua. Siap. Terima kasih Bang Sekretaris. Siap. Mungkin kita penutup dengan closing statement kedua Ketua dan Sekretaris. Statement apa nih Ketua? Ya, bagaimana kita ayolah pemuda. Oke. Mungkin saya dulu Ketua ya. Oke. Sedikit aja. Inilah saatnya kita pemuda-pemudi untuk mengambil panggung, bukan mengambil sih, maksudnya ikut serta di panggung, apakah itu politik ataupun sebagainya, apapun yang lainnya. Nah, maksudnya khususnya di dunia pemerintahan, teman-teman sekalian,
kita harus ikut sama-sama mengawal apapun kebijakan yang diketok palu di Dewan sana ataupun di Wali Kota sana. Maksudnya gini, apa yang menjadi kebijakan mereka itu menjadi kebijakan apa yang akan dituai di masa depan nanti. Nah, kita harus berani ikut terjun karena itu merupakan panggung kita di masa depan. Mungkin itu Ketua. Oke, siap. Oh, dari saya mungkin sedikit juga Ketua. Oke, siap. Ya Pak Sek ya. Siap. Ayo para pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam, ayo kita berkarya lah di Kota Batam ini. Harus kita kita itu generasi milenial, kita harus mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan tersebut. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau ya kapan lagi gitu kalau bukan kita lah. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi maksimalkanlah waktu hidup cuma sekali Ketua. Setidaknya seperti inilah. Dari kawan-kawan juga kita memang kecil kawan. Tapi ada nggak sih kalian berpikiran itu kayak orang besar mana yang nggak kenal kita? Bahkan kita harus setara sama orang besar Ketua. Seperti itu. Mungkin juga itu saja sih Ketua. Intinya harus kita lah pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam berani mengambil suatu kebijakan juga dan juga kontrol sosial terhadap Kota Batam, Kepri maupun di Indonesia ini Ketua. Oke, siap. Seperti itu. Itulah tadi closing statement Ketua Pemuda Kota Batam, beliau berempat dari Ketua dan Sekretaris. Saya mengambil kesimpulan bahwa pemuda adalah masa depan bangsa, pemuda adalah harapan bangsa, pemuda akan memperbarui bangsa ini, khususnya di Kota Batam. Ayo, pemuda, marilah kita sama-sama bersatu untuk membangun Batam yang berkemajuan. Iya. Lebih baik. Terus juga satu lagi Ketua, seperti moto Perpat, junjung tua angkat marwah. Seperti itu Ketua. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan diskusi terbaru dari kami. Saya Hasan. Saya Putra. Saya Arya Mustaqim. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Habib Official. Terima kasih.